Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Tuhan, semoga YouTube channel ini terus berkembang, bermanfaat bagi banyak orang, memotivasi banyak orang untuk terus semangat melakukan dan melaksanakan tahajud, karena banyak fadilahnya dari tahajud itu sendiri. Teman-teman, itu menjawab pertanyaan teman-teman bahwa selama ini Mbak Lona, apa sih sholawat yang sebenarnya Mbak Lona dawamkan? Sedangkan membuka YouTube Lona aja, Lona selalu membaca sholawat Ibrahimiyah, karena Lona sendiri secara pribadi udah merasakan kinerjanya, dimana Lona berdoa apapun diijabah Allah. Tapi ya nggak luput ya dari ujian ya. Yang namanya manusia pasti tetap diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua doa Lona didengar, walaupun gak langsung sat-set dijawab, tapi ada masanya nanti Lona akan merasa kayaknya dulu aku pernah minta ya yang ini, kok dikabulin ya. Nanti kita ceritain lebih lanjut. Seperti biasa, kita baca dulu komen dari sahabat-sahabat kita ya teman-teman ya. Oke, komen pertama, ini lagi DM-an sama kakak ini, lumayan sering DM Lona beliau ini ya. Amin ya Allah, Masya Allah Mbak Lona, sedikit cerita hari ini. Buka puasa gak ada makanan. Alhamdulillah tadi siang ada yang kasih gorengan. Bukalah, pakai tahu isi plus tempe. Ba'da maghrib tiba ada WA dari kakak ipar, transfer memberikan rezekinya senilai 150.000. Ya Allah, bersyukur banget akhirnya bisa beli makan nasi dan kawan-kawannya. Janji Allah gak pernah ingkar. Dari tahajud, zikir adrik nih, sholawat ba'da duha, lanjut waqiah zikir, plus tadi sedekah 10.000. Rapat pertemuan wali murid dilancarkan acaranya. Allah langsung balas dalam hitungan jam. Masya Allah, ini bener banget teman-teman. Lona sering juga loh kayak gini. Jadi dulu tuh lagi bokeh, banget bokeh. Tapi karena kita rajin tahajud, kita rajin berzikir, zikir macam-macam ya, kayak istighfar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, memuji-muji Allah, terus bersolawat. Tiba-tiba sepupu Lona ngirim makanan. Kalau nggak salah waktu itu mendekati Lona ulang tahun juga sih. Jadi dia ngirimin kayak roti apa puding, lupa deh. Terus temen juga pernah ngirimin makanan. Jadi memang rezeki itu macam-macam teman-teman. Jadi kita patut syukuri dan berhentilah untuk bilang, kok nggak ada hasilnya ya nih jalur langit. Hati kalian tertutup sehingga kalian tidak bisa melihat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya ya. Ini ada dari sahabat Lona. Dia curhat sih lebih tepatnya. Awalnya curhat, tapi terakhirnya dia menceritakan bahwa ternyata dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Assalamualaikum Mbak Lona. Saya suka sekali nonton YouTube Mbak Lona tentang tahajud dan sholawat. Ini sering banget ya teman-teman yang ngomong, Mbak Lona saya senang sekali nonton YouTube yang Mbak Lona. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya teman-teman ya. Kalian tuh selalu support Lona. Banyak banget yang bilang, Mbak Lona saya suka sekali, alhamdulillah ya Allah. Berawal dari yang nonton cuman 12 views dulu, cuman 5 views, 12 views. Sekarang yang nonton udah ribuan, alhamdulillah. Itu semua berkat jalur langit. Berkat kita rajin tahajud, meminta, terus memohon ke Allah. Gak pernah berhenti bermimpi, terus berdoa, gak pernah bosan-bosannya untuk berdoa. Ya Allah, semoga suatu saat nanti YouTube channelku disukai banyak orang. Ya Allah ya Tuhan, semoga suatu saat nanti aku menjadi motivator Islam yang dikenal banyak orang, dimana semua orang ngena sama konten-konten yang aku sampaikan. Dan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dihijabah teman-teman. Jadi teman-teman please, jangan kapok, jangan pernah bosan. Kalau sekali dua kali ada timbul perasaan bosan, itu lumrah, itu manusiawi, tapi geber lagi. Ingat bahwa kalau aku bosan sehari, 2 hari, semenit, aku akan rugi. Aku yang rugi, Allah nggak rugi. Oke? Kita lanjut, tadi intermezzonya kepanjangan ya. Saya suka sekali nonton YouTube Mbak Lona tentang tahajud dan sholawat. Akhir-akhir ini tahajud dan sholawat, alhamdulillah selalu didawamkan. Tadinya sholawat Jibril dan munjiat. Setelah ketemu YouTube Mbak Lona tentang sholawat nariyah,
mencoba mulai mendawamkan sejak kemarin. Alhamdulillah juga sudah hafal. Mbak, saya mau tanyakan, saya ini punya anak yang kelas 2 SMP. Akhir-akhir ini dia malas belajar dan sekolah. Kira-kira dengan bagaimana ya saya mendoakan anak saya supaya dia bisa belajar, bisa sekolah kembali? Mohon doa dan bantuan Mbak Lona. Semoga Mbak Lona dan keluarga sehat selalu. Jazakallah khairan Mbak Lona. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal, saya Z dari Kendari. Terus aku jawab kan, Masya Allah terima kasih ya udah selalu tonton. Didoain aja Kak anaknya. Insya Allah doa orang tua itu mustajab. Ya bener ya teman-teman ya. Yang namanya orang tua itu doanya mustajab. Kayak Lona selalu doa ke Allah, ya Allah ya Tuhan, sabarkanlah hati hamba dalam menghadapi anak hamba. Ya Allah ya Tuhan, semoga suatu saat nanti anak hamba manut nih kata emaknya. Jadi walaupun dia susah makan, tapi dia masih mau makan. Masih mau walaupun lambat, tapi dia masih mau. Ada peningkatan dari dia lah ya Allah. Dan semua dihijabah oleh Allah teman-teman. Anak Lona itu dulu tuh susah banget tidur siang ya. Jadi kalau pulang sekolah tuh nonton sampai maghrib bapaknya pulang kerja. Padahal anak kecil itu butuh tidur siang kan. Jadi akhirnya Lona sholawatin, setiap tahajud sebut namanya, ya Allah kirimkan sholawat Ibrahimiyah. Ya Allah ya Tuhan, semoga anak hamba mau dengar kata-kata ibunya. Semoga anak hamba penurut, sekarang penurutnya. Alhamdulillah ya. Jadi setiap siang lagi enak-enak nonton, matiin TV-nya, tidur, dimatiin sama dia. Ayo Mi tidur. Alhamdulillah. Jadi gak ada doa yang tidak dihijabah. Allah itu maha mendengar. Allah pasti mengijabah doa kita semua. Tapi waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Kita gak pernah tahu kapannya. Makanya terus doain. Jangan pernah bosan ya. Terus dijawab lagi, amin makasih Mbak Lona. Mudah-mudahan bisa terkabul hajat-hajat seperti Mbak Lona juga. Mbak Lona nanti saya testimoni Mbak. Baru tadi malam saya sholawat nari ya Mbak. Tadi barusan saya dapat telepon kabar baik, Masya Allah Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Semoga Mbak Lona selalu memberikan motivasi-motivasi. Mbak Lona sehat selalu. Doakan anak hamba dia rajin belajar dan rajin ke sekolah. Aku gak nanya secara detail kabar baiknya apa. Karena menurut aku seseorang itu kalau hanya menceritakan Alhamdulillah aku dapat kabar baik, itu artinya dia hanya mau menceritakan sampai di situ. Jadi memang aku dalam kekepoan itu agak kurang ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf aku tidak menanyakan lanjut. Karena bisa jadi beliau belum siap untuk menceritakan lebih lanjut. Mungkin suatu saat nanti akan lebih memberikan testimoni yang lebih jelas, lebih terperinci. Tapi ini saja sudah membuat kita bahagia. Ini saja sudah menjelaskan kepada kita bahwa beliau diuji anak yang malas ke sekolah. Beliau diuji dengan kesabaran. Gimana dia harus sabar untuk berdoa untuk anaknya. Tapi Allah tetap memberi bantuan di segmen lain. Berkat kerajinannya sholat tahajud dan bersolawat. Allah tetap bantu di bidang lain. Di part lain, kehidupan lain ya. Yang mungkin ujian dia adalah anak yang malas sekolah. Dan pusing lah si kakak ini ya, si mbak ini gimana ini. Tapi karena dia tetap melaksanakan jalur langit, sholat tahajud dan bersolawat, dia dibantu sama Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah di part kehidupan yang lain. Dia mendapat kabar yang membuat hatinya bahagia ya. Jadi itu intinya, jangan pernah berhenti bersolawat dan tahajud, beristighfar, amalan jalur langit lainnya. Dan jangan pernah stop atau bosan untuk berdoa ke Allah. Karena kita nggak tahu pada saat kapan doa itu dijabah Allah. Contohnya, ini sebelum kita tutup video kali ini, contohnya suami Lona. Teman-teman, suami Lona itu pria yang masih muda, tapi udah kena penyakit asam urat. Teman-teman cari tahu deh. Asam urat itu biasanya kan yang kena kan orang tua ya. Makanya setiap suami Lona kakinya bengkak, tangannya bengkak, terus dia bilang, aduh aku asam uratnya kambuh. Semua orang tuh kaget. Hah? Asam urat? Kamu tuh masih muda loh, tapi kok udah asam urat gitu loh. Biasanya yang asam urat itu orang tua.
Nah, udah lama nih dari awal nikah sama Lona sampai kemarin ini Lona menjadi ya pejuang jalur langit. Dia itu masih sering kambuh. Minum kopi dikit kambuh asam uratnya. Makan kacang dikit kambuh. Makan batagor kambuh. Ini pelajaran buat teman-teman yang selalu menyalahkan makanan ya teman-teman. Buat semua orang yang selalu menyalahkan makanan sebagai pemicu penyakit ya. Dia asam urat kambuh. Oh, ibunya sama sekeliling kita udah nasihatin, jangan minum kopi, sedangkan dia suka banget kopi. Jangan makan kacang, jangan makan batagor, somai. Padahal dia pecinta batagor dan somai. Dia sampai ngindarin itu yang namanya batagor somai. Padahal makanan kesukaan itu kan menaikkan mood ya. Ya sekali-sekali kita harus makan juga kan, walaupun kita sehari-hari menjaga. Tapi makanan selalu disalahkan oleh manusia. Padahal waktu itu ingat Ustadz Khalid apa Ustadz Adi Hidayat, lupa. Makanan itu tidak, Ustadz Danu ya yang untuk kesehatan. Makanan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan rezeki bagi hambanya ya, bagi umat Islam semuanya, umat beragama semuanya. Makanan itu adalah hadiah dari Allah. Makanya ini relate dengan kontennya Mbak Dewi Huges. Lona mengkaitkan juga nih, Lona mencari hubungannya dengan Islam. Mbak Dewi Huges itu dia hipnoterapi. Setiap dia mau makan, setiap seperti buah, sayuran, dia selalu berbicara dengan makanannya. Dia selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Dan itu Lona terapin ke diri Lona, ke anak dan ke suami. Dan itu worth it banget. Suami sama anak kan sering batuk, flu, tapi nggak yang sampai parah harus dibawa ke rumah sakit. Yang paling mantulnya lagi nih, asam uratnya suami nih. Lona doain, Lona pegang kakinya pas lagi meradangnya tuh asam urat. Lona bacain Ibrahimiyah, istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Habis itu sholawat Ibrahimiyah 3 kali aja. Terus Lona bacain doa yang teman-teman sering temui di dinding-dinding tempat bekam. Nanti cari deh, ada di Instagram doa-doa gitu. Bismillah, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, itu 7 kali. Setelah itu selesai, baca doanya Nabi Ayub ya, Nabi Ayub waktu ditimpa penyakit. Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Itu dibaca, anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Itu Anda dapat dari Ustadz Adi Hidayat. Lalu panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan dengan doa ini Engkau angkat penyakit suami hamba. Bahkan tidak pernah muncul-muncul lagi penyakit ini. Berikan keajaiban-Mu ya Allah, agar suami hamba ini sadar bahwa kebesaran-Mu itu sungguh dahsyat. Sambil komat kamit, sambil elus-elus kakinya. Sembuh. Sampai detik ini asam uratnya udah nyaris berapa bulan nih? 5 bulan apa 6 bulan? Tidak pernah kambuh lagi. Suami Lona masih minum kopi? Minum kopi. Suami Lona masih makan kacang? Masih makan somai batagor? Masih banget. Tapi asam uratnya nggak pernah kambuh. Oh, dulu dibilang jangan makan sayur yang hijau-hijau. Sedangkan kita butuh sayur hijau itu untuk kesehatan kita. Sampai dia hindari semua. Apa? Nggak sembuh-sembuh. Tapi dengan kekuatan doa, seorang istri ini sembuh. Bahkan kemarin kita bekam, terus kan ada cek untuk asam urat. Asam uratnya udah turun teman-teman. Tadinya tuh asam uratnya tuh tinggi banget. Kemarin pas dicek itu bukan normal lagi ya, tapi turun. Maksudnya udah bagus. Ya Allah ya Tuhan, mau nangis rasanya. Sampai dia melukin Lona kayak, Mi, ini berkat doa kamu, Mi, berkat doa kamu. Aku inget banget kamu komat kamit ngebaca-bacain kaki aku. Ya Allah, Mi, ini gak pernah dalam sejarah hidup aku sembuh dari asam urat. Karena udah segala macam obat dimakan, udah segala makanan dipantangin, gak sembuh. Jadi buat teman-teman semua, lihat para ustadz-ustadz dan ulama-ulama. Mereka itu sering puasa Senin Kamis, sering puasa Daud, sering menjalankan puasa sunnah ya. Terus mereka rajin sholat malam. Karena kata Dr. Zaidul Akbar, dalam jam-jam sholat malam itu, jam 2, jam setengah 3, itu entah kenapa ada enzim
enzim yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat tahajud. Makanya orang yang rajin sholat tahajud itu awet muda, jarang sakit flu. Lona, nauzubillah min dzalik ya, bukan maksud sombong, tapi udah lama banget gak flu, udah lama banget gak radang. Anak sama suami kemarin tuker-tukeran flu, batuk, tapi gak sampai parah yang sampai semingguan, sampai harus ke dokter gitu, enggak. Cukup geprek jahe, minum madu, udah sehat kembali sekarang. Jadi teman-teman, kalau kalian semua pengen sehat, pengen dijauhi dari penyakit berbahaya, minta kepada sumbernya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Semoga apa yang Lona sampaikan di video kali ini ngena di teman-teman semua. Lona berdoa semua penonton YouTube channel Lona sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dibantu segala permasalahan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.